bangsa, apakah bangsa ini mau diinfiltrasi, apakah eksistensi bangsa ini mau diposisikan dalam bahaya. Ini semua tentu saja terserah kita semua sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman masyarakat, sekali lagi saya notice, ini bangsa dan negara kita dalam keadaan sangat-sangat berbahaya. Kalau sampai MK tidak mau bertanggung jawab, kalau sampai para pakar hukum itu diam 1000 bahasa, bergeraklah. Kalau perlu ini saatnya revolusi. Revolusi, merdeka. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Anda tentu saja masih ingat ramai di sosial media mengenai hashtag kabur saja dulu. Dan Anda tentu saja masih ingat bagaimana demo mahasiswa beberapa saat lalu yang terus bagaimana caranya agar Jokowi diadili, gulingkan Jokowi, dan diduga beberapa orang yang mencoba untuk berbuat makar dan menghasut massa untuk melakukan revolusi besar-besaran di negeri ini. Dan ternyata ini ada kaitan dengan soal kewarganegaraan. Artinya, ketika orang mempunyai KTP penduduk Indonesia yang itu dikeluarkan oleh Dukcapil, tapi ternyata belum tentu kewarganegaraannya itu sah masuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas. Seperti yang Anda lihat dan Anda dengar, dan pasti Anda ingat sekali bahwa demo dari mahasiswa beberapa saat lalu, kemudian hashtag tagar kabur saja dulu dari Indonesia, ternyata itu menyisakan beberapa penafsiran dan menyisakan beberapa kesimpulan yang artinya bahwa Indonesia itu memang diopinikan, didiksikan yang terus-menerus tidak hentinya sebagai negara yang rawan konflik. Hingga bagaimana caranya para investor-investor yang masuk ke Indonesia supaya tidak lagi berinvestasi di Indonesia. Ada istilah bahwa suatu wilayah yang rawan dengan konflik sosial, justru disitulah banyak putaran duitnya dan banyak sekali mengandung harta karun. Indonesia bagaimana tidak disebut mempunyai banyak sekali kekayaan alam. Tapi di balik itu, ironisnya, orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang terus bagaimana mendiksikan, mengopinikan, bahkan memframing sampai ke dunia bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Betul tidak? Nah, disitulah yang saya maksud bahwa kalau kita mengacu kepada yang namanya kewarganegaraan, ternyata banyak sekali para pendatang yang masuk ke NKRI ini bukan warga negara asli Indonesia, meskipun mereka ber-KTP atau punya kartu penduduk dan punya kartu keluarga Indonesia berdasarkan catatan dari Dukcapil. Dan ini diduga orang-orang pendatang yang ada di Indonesia ini punya tujuan tertentu dari rezim ke rezim, untuk bagaimana agar mereka ini mencengkram Indonesia dengan bulet-bulet. Maka digaungkan Indonesia terus saja sedang tidak baik-baik saja oleh warga yang bukan asli warga, yang mendaftarkan dirinya sebagai warga Indonesia adalah warga asing, tapi punya KTP Indonesia, punya KK Indonesia, tapi mereka adalah warga pendatang dari luar. Dan yang kita fokusin di sini adalah klan Ba'alawi. Ternyata klan Ba'alawi yang masuk ke Indonesia bersama keturunan-keturunan sampai hari ini bukan warga negara Indonesia, meskipun punya KTP, punya KK berdasarkan catatan Dukcapil. Klan Arab dan termasuk diantaranya Habib Ba'alawi, ternyata mereka
belum pernah mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Artinya mereka sampai hari ini secara umum adalah bukan warga negara Indonesia. Karena bukan warga negara Indonesia, maka mereka tidak punya hak atas jabatan, atas di pemerintahan maupun di segala level, termasuk tidak punya hak atas kepemilikan tanah dan bangunan dan yang lain-lainnya. Dan ini diduga mereka inilah yang terus ngompor-ngomporin politikus, ngompor-ngomporin mahasiswa, ngompor-ngomporin semua aliran yang masuk ke Indonesia. Ya congklang lah, ya HTI lah, ya khilafah lah, ya telek menjret, untuk bagaimana Indonesia digoyang terus dengan situasi yang tidak kondusif. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terus-menerus, supaya orang lain dari luar itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Ya, bahkan terus didengungkan yang namanya anti asing, yang katanya Cina lah, inilah itulah. Padahal mereka ini terus saja secara diam-diam dan bukan secara undang-undang tidak sah menjadi kewarganegaraan Indonesia yang sah berdasarkan undang-undang, tapi bisa mencalonkan sebagai presiden seperti Anies Baswedan, dan bahkan menjadi Watimpres seperti Lutfi bin Yahya. Dan mereka ini memang orang-orang yang asli, bukan kewarganegaraan Indonesia salah sah, meskipun mereka punya KTP dan punya KK. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita saksikan podcast yang belum lama ini. Ada diskusi fokus membahas tentang kewarganegaraan khusus Len Balawi oleh Gus Fuad Pleret, oleh Gus Pakih, dan adalah salah satu tokoh yang merupakan penasihat hukum dari Laskar Nusantara, Gus Subhan. Ikuti dan Anda cermati secara baik-baik diskusi mengenai bagaimana orang tidak punya kewarganegaraan tapi punya KTP dan punya KK. Kita simak videonya. Saya sebenarnya concern kewarganegaraan ini sejak kuliah. Saya melihat fenomena di lapangan, di masyarakat, ternyata banyak warga negara yang peranakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur di pasal 26. Kebetulan kalau bisa membaca yang masih lama, di penjelasannya disebutkan, penjelasan itu oleh Mr. Supomo dijelaskan, warga bangsa peranakan dapat menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya, seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia.
Masyarakat kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda. Gitu. Jadi itu pertama sejarahnya begitu kewarganegaraan mereka. Terus sampai sekarang ada undang-undang dasar juga pasal 28D. Hasil amandemen terakhir itu pasal 28D menyatakan bahwa yang dapat kesempatan dalam pemerintahan itu warga negara. Artinya warga negara harus warga negara yang ikut dalam pemerintahan. Jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa saja. Itu harus warga negara. Tidak boleh setiap orang. Itu pasal 28D itu disebutkan di situ. Untuk yang khusus kesempatan dalam pemerintahan adalah warga negara. Itu adalah pasal hak asasi. Nah, itu khusus itu. Artinya apa? Pendiri bangsa ini ingin agar negara ini tidak dipimpin oleh orang lain. Berangkat dari situlah saya menguji ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 itu bunyinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Tidak berubah bunyinya. Apa di situ disebutkan? Yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Nah, mohon dicatat itu, ada bangsa Indonesia asli. Artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan. Itu. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu. Orang Arab, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tetap menjadi warga kelas 2. Sama seperti kewarganegaraan Arab, Cina, itu timur. Karena ada 3 kelas waktu zaman Belanda itu. Kelas 1 itu Eropa, Belanda termasuk. Kelas 2 itu Asia Timur termasuk Arab, Pakistan, India, Cina. Nah, kita pribumi kelas 3. Makanya orang Arab nggak mau mengakui kemerdekaan, makanya juga nggak mau mengurus kewarganegaraannya. Berangkat dari situ. Nah, saya mendapatkan fenomena itu, makanya saya menguji. Saya minta kepada MK nantinya itu bahwa pengesahan sebagai warga negara, pengesahan itu harus dibuktikan, harus ada bukti. Nggak boleh cukup umpamanya ya. Ini saya udah lakukan juga, seperti Anies Baswedan. Waktu mau menjadi calon presiden, itu saya gugat. Kenapa? Saya yakin dia nggak punya pengesahan sebagai warga negara. Ternyata benar nggak punya dia. Tetapi hakim menyatakan bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya bawa ke Tun. Di pengadilan Tun ditolak juga. Di NU juga. Alasannya, saya tidak memiliki kewenangan karena saya bukan peserta pemilu. Akhirnya saya bawa ke DKPP, Dewan Etik. Di Dewan Etik juga didiskualifikasi karena nggak ada pelanggaran etik. Padahal KPU mencalonkan Anies, menerima pencalonan Anies, itu melanggar Undang-Undang Dasar. Kenapa? Anies itu bukan tidak memiliki status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Pasal 6 itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden
harus warga Indonesia sejak kelahirannya. Artinya apa? Orang tuanya Anies harus warga negara, sehingga dia bisa dikatakan warga negara sejak kelahirannya. Dan itu nggak punya. Meskipun punya KTP ya. Dia hanya punya KTP dan KK. Sementara Jadi gini, KTP gini, ketundukan KTP dan KK itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara kewarganegaraan, pengesahan itu tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi beda, kompetensinya beda, yang mengesahkan pun beda. Kalau KTP atau KK cukup dukcapil, sementara kewarganegaraan itu sampai presiden. ya sebenarnya gini, Kang Mas Subhan, itu di pasal 26 UUD 45 itu telah jelas. Kalau ayat 1 mengatur telah jelas. Kalau ayat 1 mengatur tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama adalah orang bangsa Indonesia asli. Artinya mereka suku bangsa Indonesia asli seperti Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Makassar, Bugis dan lain sebagainya, Papua. Itu jelas. Grupnya apa, Gus? Dan Indonesia asli. mayoritas C. Dan itu otomatis menjadi warga negara. Dan gini, selain orang-orang bangsa Indonesia asli, suku-suku asli bangsa Indonesia, itu adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya bangsa lain pun bisa untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan dengan suatu aturan-aturan tertentu, dengan suatu cara-cara tertentu untuk dapat disahkan. Misalkan naturalisasi, asimilasi, atau kalau sekarang marak sepak bola, misalnya bintang sepak bola itu ya, dia punya leluhur orang bangsa Indonesia asli, tapi dia masih harus mengajukan, dan itu sampai ke presiden. DPR pun sampai dibahas di DPR, artinya tidak mudah untuk menjadi warga negara Indonesia. Tolong nanti dijelaskan tentang asas warga negara Indonesia menganut sistem apa, Kang Mas Subhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Gus Suat bertanya tentang apakah tidak bisa dibuktikan warga negara itu hanya dengan memiliki KTP atau akte kelahiran. Jadi Kang Mas Subhan mengatakan tidak bisa karena itu urusannya dengan dukcapil. Warga negara beda. Sebenarnya di ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 itu diatur penduduk. Jadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia. Dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang asing pun bisa menjadi penduduk Indonesia. Tidak serta-merta dia adalah warga negara. Jadi begitu. Iya, betul. Iya. Jadi definisi yang berbeda antara warga negara, status keluarga negaraan dengan penduduk Indonesia. Itu status yang berbeda, dua hal yang berbeda. Oke, mohon dilanjut. Saya jelaskan. Berangkat dari pasal 26 Undang-Undang Dasar itu, kita bisa mengkategorikan bahwa warga negara Indonesia itu terdiri dari dua. Satu dari bangsa Indonesia asli, kedua dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya ada dua karakter WNI ini. Jadi yang berasal dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Itulah warga negara. Nah, siapa saja yang boleh? Semua orang boleh, tapi boleh di sini dengan syarat. Syaratnya apa? Mengajukan. Banyak syaratnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Indonesia menganut ius sanguinis. Artinya bukan kelahiran. Menganut pada darah. Jadi warga negara Indonesia itu ngikut bapaknya. Darah bapaknya. Misalnya warga negara Amerika kawin dengan perempuan Indonesia, itu anaknya kalau menurut Indonesia
itu anaknya orang Amerika. Tapi menurut Amerika itu menganut asas usually daerah. Jadi di mana di tempat dia lahir, dia menjadi warga negara. Nah, di Indonesia dikasih pilihan. Nanti pada saat anak itu umur 18 tahun, suruh pilih. Kau menjadi warga negara Indonesia di mana kau lahir, atau menjadi warga negara Amerika di mana bapakmu orang Amerika. Nah, begitu. Nah, kalau penduduk gampang. Karena orang asing pun boleh punya KTP. Tapi juga ada syarat. Yang jelas penduduk dengan warga negara itu beda. Kalau penduduk tunduk diatur pada pasal 26 ayat 2. Benar kan Mas itu? Kalau kewarganegaraan diatur pasal 26 ayat 1. Itu. Oke. Jadi beda. Jadi beda. Beda pengaskarannya. Gitu. Dan ini saya penelitian di lapangan juga, ternyata orang-orang Tionghoa saudara kita itu mayoritas mengurus kewarganegaraannya. Makanya dia ada ganti nama. Itu dia tunduk pada yang dikenal oleh mereka itu P10, yaitu ketundukan dia mengurus sebagai warga negara. Nah, dia juga ada yang pulang di negerinya, ke negerinya dia juga ada pulang. Contohnya pernah ada polemik mengenai Ahok. Ingat, Ahok itu kata Yusril, kata Prof. Yusril nggak bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Ahok saat lahir itu orang tuanya belum warga negara Indonesia, baru proses urus. Keluar kewarganegaraannya Indonesia tahun 80-an, kata Yusril. Maka Ahok waktu lahir itu belum warga negara Indonesia bapaknya, sehingga Ahok bukanlah memiliki kewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya. Itu kata Yusril. Ya, artinya apa? Ada pembanding di situ. Kalau calon presiden itu spesialis, makanya untuk mengganti dulu kan harus orang Indonesia asli, bangsa Indonesia asli. Terus diamandemen menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Nah, orang klan Ba'alawi Arab khususnya tidak akan bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara orang tuanya terutama, sehingga dia tidak menjadi warga negara sejak kelahirannya. Itu penjelasannya. Oke. Begini. Sekarang saya lanjut sedikit. Kenapa saya kayak minta? Karena sekarang di lapangan secara empirik terjadi orang-orang Arab, orang-orang yang tidak punya pengesahan sebagai warga negara, ternyata ikut dan diajak dalam pemerintahan. Maka saya nggak rela negeri saya dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Itu dipicu dari itulah saya mengajukan uji materi, sehingga pasal 2 nanti inkonstitusional kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Hanya kata-kata itu aja, dibuktikan. Karena selama ini dia nggak punya bukti itu. Artinya apa? Panah saya ini saya tujukan kepada siapa saja sebenarnya. Tapi kalau kena Ba'alawi itu ya alhamdulillah kena, memang dia bukan WNI gitu loh. Oke, baik. Jadi gini, perjuangan Kang Mas Subhan sejak mahasiswa, itu nanti ditampilkan foto beliau bersama Gus Dur, Bung Adnan Buyung Nasution, kelompok-kelompok yang pro kebangsaan, pluralisme sejak zaman dulu. Terbukti beliau juga aktif di berbagai macam kegiatan di suku-suku pribumi asli Nusantara.
keresahan beliau, keprihatinan beliau bahwa telah terjadi kesalahkaprahan di dalam struktur hierarki kebangsaan ini, di mana ketika zaman penjajahan, tadi saya ulas ya, tadi beliau mengulas juga tentang segregasi kelas, pembagian kelas, warga elit adalah kulit putih, terus kemudian warga timur asing jauh itu warga kelas 2, Arab, India, Cina, dan lain sebagainya. Sementara pribumi kita disamakan dengan anjing kelas 3, Honden and Inlander for Verboden. Nah, seperti itu. Nah, ini ternyata menurut eksplorasi beliau, penelitian beliau, hanya klan Arab atau mayoritas klan Arab, terutama klan Ba'alwi, begitu ya, yang ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan, sehingga bisa dikatakan mereka itu tidak sah untuk membuat organisasi. Berarti Rabitul Alawiyah tidak sah toh, karena dia organisasi yang menghimpun orang asing, itu yang pertama. Yang kedua, berarti klan Ba'alwi tidak boleh menjadi one team press. Betul nggak? Betul. Tidak boleh klan Ba'alwi. Sebentar, tidak boleh klan Ba'alwi menjadi ASN, pejabat atau pegawai negeri. Yang kedua, tidak boleh menjadi TNI Polri, benar nggak? Betul. Tidak boleh menjadi jabatan publik, wali kota, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, apalagi menteri. Betul apa tidak? Betul. Karena gini, saya jelaskan kenapa betul. Itu harus merujuk pada pasal 28 di ayat 3. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Warga negara ya? Warga negara. Kalau dia punya pengesahan sebagai warga negara boleh. Kalau nggak punya nggak boleh. Haram hukumnya itu. Haram menurut konstitusi. Nah, kebetulan juga di semua undang-undang organik, undang-undang Watimpres, undang-undang kementerian, undang-undang apa saja, itu ditentukan harus warga negara Indonesia. Itu